Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang mesin tipe AT. Mesin tipe AT yang saya tunjukkan di sini ada dua jenis. Yang di atas ini adalah tipe AT50, yang di bawah ada tipe AT100. Ada pula yang mesin tipe AT200 karena dimensinya cukup besar, jadi saya kira tidak terlalu penting, jadi yang penting tahu sistemnya saja. Untuk saat ini saya akan menjelaskan bagian-bagian apa saja yang ada di mesin AT ini. Di bagian depan bisa kita lihat ada 3 tombol dalam satu panel ini. Yang atas adalah tombol turning untuk mengaktifkan pemutaran telur, on atau off. Saat ini posisi off ya. Dan yang di bawahnya adalah tombol untuk apa yang diinginkan, misalkan ingin 3 jam atau untuk demo, untuk ngecek mesin ini jalan atau tidak. Di bagian kanannya ini ada tombol inkubator. Jadi inkubator ini mengaktifkan termostat, mengatur suhu. Jadi sumber panasnya, lampu maupun elemen itu diatur oleh tombol ini. Cukup bagian depan. Di bagian atas bisa kita lihat ada satu lubang ventilasi. Ada satu lubang ventilasi yang ada jendelanya yang untuk bisa dibuka atau ditutup seperti ini, dari plastik seperti ini. Bagian bagian kiri ini ada handle. Walaupun ini mesin otomatis, tapi tetap diberikan handle dengan maksud ketika ada kesalahan atau kerusakan teknis di otomatis pemutaran, baik di motor maupun di elektriknya, itu mesin ini bisa dijalankan secara manual seperti itu. Jadi bisa manual dan bisa juga otomatis. Di bagian kanan mesin bisa kita lihat ini tampak ada satu yang ini sengaja saya buka, dan yang di bawah ini saya tutup. Jadi memang ketika mesin digunakan itu harus dipasang kaki seperti ini di bagian kiri dan kanan, karena ada ventilasi di bawah yang harus digunakan. Bagian kanan ini tertutup kapnya, di dalamnya seperti ini, tampak seperti ini. Jadi ada bagian-bagian yang saya tunjuk ini, yang atas ini dinamakan dengan modul pemutaran atau turning telur. Ini bagian atas. Ada 2 bagian, namanya switch, micro switch untuk menentukan sudut. Jadi mematikan ketika sudah berada di posisi ke depan atau posisi ke belakang. Di bawahnya ini ada ada gear, ada 2 gear besar dan kecil. Ini untuk mereduksi kecepatan rotasi di motor agar lebih lambat lagi dan lebih kuat. Seperti ini. Ini bahannya dari fiber atau plastik. Seperti itu. Sekarang coba kita lihat di bagian bawah. Di bagian bawah ini ada plat ini berfungsi untuk ketika lampu mati sehingga lampu dan elemen tidak bisa dinyalakan. Ini plat ini digunakan untuk pemanas darurat. Jadi bisa diletakkan lampu minyak atau lilin di bagian bawahnya seperti itu. Tentu dengan kondisi seperti itu perlu diperhatikan suhunya, jadi jangan sampai melebihi 38 derajat Celcius. Jadi ketika menggunakan lampu lilin ataupun lampu minyak itu harus dilihat terus, dikontrol lebih sering termometernya. Baik, kita bisa lihat bagian dalam mesin. Tipe AT ini kelengkapannya sama seperti mesin C biasa.
ada buku petunjuk, dan saya himbau sebelum memulai menggunakan mesin penetas, saya himbau untuk membaca terlebih dahulu bukunya, karena banyak sekali kegagalan karena disebabkan oleh ketidaktahuan. Jadi bagaimana cara penyetingan termostat dan lain sebagainya, pemilihan telur dan lain sebagainya, karena ketidaktahuan akhirnya terjadi kegagalan. Jadi saya sarankan sebelum menggunakan mesin penetas telur, saya sarankan dibaca dulu terlebih dahulu mesinnya, buku manual booknya. Ada termometer, ada inkunol untuk antiseptik, dan ada juga skrup serta kaki yang nanti diinkludkan di dalamnya. Di mesin tipe 50 AT ini menggunakan rak aluminium dengan shaft kasa itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 dan 6 shaft di sini. Ini bisa diisi sekitar 50 butir telur ayam kampung, bahkan mungkin bisa lebih kalau misalkan telurnya lebih kecil, seperti itu. Dan untuk di produk mesin Mitra Jaya ini juga bisa di order, dipesan rak dengan ukuran puyuh atau burung, jadi bisa lebih kecil. Kalau ini hanya 6 shaft, kalau puyuh lebih banyak lagi, seperti itu. Bedanya dengan mesin tipe C biasa manual, mesin tipe AT ini memiliki dua sumber panas. Yang pertama bagian atas adalah lampu, dan yang di bagian bawah ini adalah elemen. Ini kalau misalkan kita pegang seperti ini hangat, di bawahnya ada elemen, sehingga dengan seperti ini suhu di dalam proses penetasan itu akan jauh lebih merata. Dan karena ada di bawah ada pemanas, jadi air yang ada di bak bagian bawah ini akan mudah evaporasi, menguap, sehingga kelembapan di dalam mesin itu bisa maksimal. Jadi kadang keseringan di dalam mesin kegagalannya karena kekurangan kelembapan. Jadi dengan mesin tipe AT ini, karena ada pemanas di bagian bawahnya, sehingga penguapan airnya lebih efektif, lebih maksimal, itu akan kelembapan di dalam mesin akan lebih optimal, seperti itu. Terus bedanya lagi dengan mesin tipe C manual, itu di dalam bagian mesin itu sudah dilapisi, di bagian belakang ada aluminium foil. Itu tujuannya agar panas yang ada di dalam mesin itu tidak mudah keluar, sehingga kalau misalkan tidak mudah keluar, maka secara ekonomi akan lebih hemat, karena panas tidak terbuang gitu. Hanya CO2 atau zat sisa metabolisme dari embrio itu yang terbuang melalui ventilasi, namun panasnya bisa terjaga. Jadi posisi mati seperti ini, kondisi sekarang mati, itu akan jauh lebih lama daripada kondisi menyala, karena panasnya tertahan di dalam, seperti itu. Mungkin cukup. Di bagian dalamnya juga ini ada motor ya, motor listrik. Yang ini wattnya 4. Untuk yang tipe kecil ini wattnya 4 watt. Jadi cukup hemat energi ya. Jadi hanya 4 watt saja. Lampunya di sini ada dua lampu, masing-masing 5 watt. Satu di bawah elemen sekitar 15. Jadi ya total sekitar nggak sampai 30 watt lah. Nggak sampai 30 watt untuk menjalankan mesin seperti ini. Dan itu pun ketika suhu sudah tercapai, lampunya mati, sumber panasnya mati, itu akan tidak makan listrik lagi, jadi lebih hemat, seperti itu. Mungkin cukup sekian kali ini saya mereview bagian-bagian dari mesin penetas Mitra Jaya tipe AT. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mengaktifkan mesin ini. Baik, semoga bermanfaat video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.